Untuk mengetahui antusiasme para pemudik di jalur tol Trans Jawa, sudah ada korespondensi CNN Indonesia, Mahardika Utama di rest area kilometer 57. Selamat siang, Mahardika. Bisa Anda sampaikan bagaimana suasana rest area di sana? Apakah sudah ramai dengan pemudik? Ya, selamat siang Benny. Betul sekali rest area kilometer 57 ini memang menjadi salah satu rest area di ruas tol Cikampek yang paling banyak dikunjungi. Jika dibandingkan dengan kemarin, memang sudah tampak ada peningkatan pengunjung atau pemudik yang singgah di rest area kilometer 57 ini. Dan memang hari ini diprediksi juga sebagai salah satu puncak arus mudik periode pertama, yaitu pada tanggal 14 dan juga 15 Maret 2026. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasinya di sini. Rest area yang memiliki kapasitas 1.000 tempat parkir ini hampir penuh pada siang hari ini, meskipun tadi di jalan sebetulnya situasi arus lalu lintasnya belum begitu padat ya. Artinya masih ramai lancar atau sekitar 3.300 kendaraan per jam jika saya mengacu pada keterangan dari pihak kepolisian. Nah, untuk berbincang lebih jauh lagi dengan pemudik, bagaimana cerita para pemudik pada pulang kampung Lebaran tahun ini, saya sudah bersama dengan salah satunya. Halo, selamat siang kakak, namanya siapa? Zia. Kalau ada namanya siapa? Zio. Zia dan Zio ya. Wah, ini dari mana mau kemana nih? Dari Tangerang. Mau ke Bandung. Oke, bisa diceritain nggak tadi perjalanannya gimana nih sampai ke rest area 57 ini? Alhamdulillah perjalanan lancar. Ya macet juga nggak terlalu lah, aman. Gitu. Oke, kenapa memilih untuk pergi mudik hari ini nih? Karena menghindari macet. Menghindari macet ya. Nah, ini kan kalau saya lihat mudiknya bareng anak-anak ya, bareng Dede Zio sama siapa? Kakak namanya? Elsa. Zio sama Elsia. Ada tantangan tersendiri nggak sih mudik bareng anak itu? Bagaimana sih tipsnya biar anak-anak nggak bosan di jalan? Yang penting bawa mainannya sih, itu penting banget, mainan sama makanan sama jajanan sih itu yang penting. Biar dia nggak bete gitu. Coba ditunjukin dong mainannya apa aja. Mana Dek? Mainannya Dek. Tuh, mainan mobil-mobilan gitu ya. Oke, kalau untuk di mobil sendiri barang bawaannya lebih banyak dari biasanya nggak? Iya pasti, bawa buat keperluan tidur, selimut, bantal. Pokoknya luar biasa. Oke, kalau begitu semoga selamat sampai tujuan ya. Dadah, adik-adik, selamat lebaran. Itu dia Benny, cerita dari Zia, Zio dan keluarga dalam perjalanan mudik ke kampung halamannya saat ini singgah di ruas tol Cikampek. Dan seperti yang dikatakan Zia, mereka berangkat lebih awal itu memang sesuai dengan imbauan dari pemerintah agar tidak terjadi penumpukan pada satu periode yang sama. Apalagi sejumlah insentif juga sudah disiapkan. Di antaranya adalah dengan diskon tarif tol sebesar 30% yang disiapkan oleh Jasa Marga untuk perjalanan menerus dari misalnya dari gerbang tol Cikampek Utama sampai dengan gerbang tol Kali Kangkung yang biasanya 446.000 menjadi 312.550 atau hemat Rp133.950. Saya sampai harus lihat catatan dulu loh. Dan ini berlaku pada tanggal 15 Maret sampai dengan 17 Maret pukul 5 pagi. Maka berangkat lebih awal ini bisa menjadi salah satu langkah antisipasi biar tidak terjebak macet pada puncak arus mudik yang diprediksi sudah terjadi hari ini. Dan kalau kita lihat lagi situasi di jalan tol tadi memang seperti yang saya katakan sudah ada situasi yang ramai lancar, 3.300 kendaraan sudah melintas setiap jamnya. Tetapi pihak kepolisian saat ini juga sudah menyiapkan skema kontraflow. Artinya ketika jumlah kendaraannya sudah 5.500 unit kendaraan per jam, maka akan diberlakukan sistem kontraflow satu lajur. Dan tampaknya kalau saya lihat di jalan tol sudah disiapkan pembatas jalan di jalur menuju ke arah Jakarta. Kembali ke Anda, Benny. Baik, Mardika, banyak juga yang ternyata mengikuti imbauan pemerintah untuk berangkat lebih awal untuk menghindari kemacetan seperti tadi Zia, Zio, dan Elsia tadi yang Anda wawancara ya. Dan terima kasih banyak Mardika untuk laporan Anda, selamat bertugas kembali.